Udah. Boleh saya tanya balik? Silakan Anda tanya balik. Oke. Menurut Kristen, Yudas Iskariot pahlawan atau pengkhianat? Pengkhianat sama seperti Anda. Pengkhianat. Kenapa dia disebut pengkhianat? Bukankah dia membantu Yesus untuk ditangkap? Seharusnya dia adalah pahlawan. Yudas pun Yesus pasti ditangkap, tidak perlu Yudas karena dia pengkhianat. Dia salah satu murid yang mengkhianati Yesus. Iya, tapi kan di situ ada andil iblis dan Yudas. Kenapa? Nah, andil iblis dan Yudas membantu imam-imam kepala untuk menangkap Yesus. Berarti kan dia ada jasanya dalam menangkap Yesus. Kenapa Anda sebut dia pengkhianat? Iya, dia pengkhianat karena dia Dari bagian mana dia pengkhianatnya? pengkhianatan itu, Bang. Coba Anda punya murid masuk Kristen mengkhianat enggak? Kalau saya punya murid masuk Kristen, Masuk Kristen Anda sebut pengkhianat enggak? enggak, Oh, enggak. enggak. Itu hak dia. Oh ya, siap. Dari mana pengkhianatnya dia? Itu pilihan dia. Yudas itu yang pertama, dia punya sunedesis, Bang. Dia punya Enggak, hati. yang saya tanyakan andil Yudas dalam penangkapan Yesus untuk disalibkan. Dia Itu sebagai kenapa dia disebut pengkhianat? itu pengkhianatan karena narasi dari Alkitab dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dengan 7 Dalam gini, itu kan dalam penjualan itu dia mendapat untung kan kayak gitu. Itu kan hak dia. Tapi kan andil dia dalam menjual Yesus untuk dia terakhir sadar dan menyesal lewat iya tahu. Iya. Dia sadar dan menyesal berarti dia bukan pengkhianat dong. Gimana? Kalau dia menyesali kesalahannya bukan pengkhianat dia. Tetapi tindakan yang dia lakukan, abangku, dengar dulu, tindakan yang dia lakukan sudah masuk di dalam ranah persidangan. Jadi Ya terus dia menyesal, Yesus harus disidang di beberapa tempat. Romawi, Herodes ambil bagian di situ, Pilatus juga ambil bagian di situ. Ya pengkhianatan lah. baik. Gini. Bang, kalau Jenderal Sudirman yang namanya jenderal membantu perjuangan Indonesia, itu apa disebut pahlawan atau pengkhianat itu? Gimana? Jenderal Sudirman Iya, jenderal membantu kan rela mati untuk Indonesia. kan Yudas juga Mana Yudas membantu rela mati untuk rela untuk kekristenan supaya ada penebusan Yudas dosa. rela mati untuk Yesus. Enggak Nah, ada gini. Yudas rela mati untuk kekristenan, enggak ada. Gini, Yudas kalau mati tanpa untuk bantuan Yudas, kata Makanya Anda kan Tuhan tetap baik. ditangkap, betul? Ya Yudas mati itu gantung diri. Iya. Bentar. Saya mau nanya dulu. Ya, Mute. Kenapa saya di mute? nggak tahu moderator. Ya, Maksudnya siapa yang nggak usah macet sama moderator. Saya mau tanya dulu. Yudas menjual Yesus. Karena Yudas membantu penangkapan, itu ada andil Yudas dalam penyalipan. Penyalipan penebusan dosa. Kan kayak gitu. Berarti ada andil Yudas dalam penebusan dosa untuk Kristen. Kenapa disebut pengkhianat, bukan pahlawan? Kalau tanpa jasa Yudas, bisa saja Yesus itu juga lolos, nggak ketangkap. Tanpa Yudas pun seperti itu, Yesus tetap sudah dinubuatkan, ya. Di mana nubuatannya? Carikan nubuatannya menebus dosa itu memakai darah manusia di mana? Sudah ditetapkan. Di mana nubuatannya? Menebus dosa memakai darah manusia itu di mana? Ada nubuatan. Dari mana cariin? Di perjanjian lama nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia. Saya minta. Gimana? Kenapa? Penebusan dosa itu memakai darah manusia di mana itu? Maksudnya kenapa narasi Anda lain, pertanyaan Anda lain? Loh, kata Anda kan menebus dosa itu sudah ada nubuatannya. Sudah berapa kali Anda bertanya? Saya baru satu kali lo bertanya. Ya sudah, saya kan bertanya tentang masalah doktrin Anda. Iya, Anda Nggak boleh bertanya nanya gitu. belum selesai satu, Anda pindah yang lain. Iya, makanya masalahnya Anda melebar.
Anda yang melebar. Lah, Gimana Anda? saya bertanya sekarang. Sekarang saya bertanya. Kematian Yesus tanpa Gini. Yudas pun sudah Saya ditetapkan bertanya. Allah. Ingat, dengarkan Itu pertanyaan kata saya. kita. Ya, ketika Yudas membantu penyalipan ini untuk penebusan dosa Kristen, ada nggak jasa Yudas untuk Kristen? Tanpa Yudas pun, Yesus sudah ditetapkan untuk mati menebus dosa. Ingat, baik. Tanpa Di Yudas pun. mana itu? Kata siapa? Ada, buka di kisah. Di mana? Di mana nubuatannya? Sabar. Di mana Kita nubuatannya? Saya cari ya. Ya, Saya oke, cari. cari silakan. Ya di mana? Saya nunggu Anda. Di mana nubuatannya? Datanya di mana itu? Sabar. Saya Tunggu. Sampai 2 hari sebelum kiamat saya tunggu. Karena diskusi yang profesional itu harus sabar, menunggu. Iya, makanya saya sudah nunggu dari tadi. 2 hari sebelum kiamat saya kasih waktu. Tunggu, sabar. Nggak bisa ngarang sama saya. Oh, nggak bisa. Saya juga sebagai orang Kristen nggak bisa ngarang. Baterai saya tinggal 10% juga. Oh, charge dulu supaya enak kita diskusi. Charge dulu. Iya, lanjut. Saya tunggu dulu. Tunggu. Jangan mute ya. Siapa yang mute juga? Saya di mute. Oh, tinggal umroh dulu ya. Saya tinggal umroh dulu ya. Oke. Santai. Saya sebentar cari. Sedang cari-cari. Ya, nggak apa-apa. Cari aja dulu ya. Silahkan Anda nge-google dulu, boleh. Ya. Ini ada 12.100 orang. Syukron jazakumullah ya Indonesia dan yang di luar negeri. Ya. Syukron jazakumullah ada 12.000 orang. Wah, favorit banget rupanya ya. Live streaming saya, alhamdulillah. Syukron jazakumullah khair. Tapi kasihan, yang di YouTube cuma 57 orang. 57 orang yang di YouTube. Ngopi. Nggak apa-apa ya, kita tunggu aja. Di mana nubuatan Yesus itu akan disalibkan? Yang namanya nubuatan pasti di perjanjian lama. Mic-nya kenapa tuh? Mic-nya coba dibuka dulu lah. Yuk umroh Ustadz. Belum ada dananya buat umroh. Syukran jazakallah Bang Toto ya. Belum ada dananya umroh ya, nanti insyaallah kalaunya ada rezeki ya insyaallah. Pengen sih. Yang penting kita ikhlas dulu ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun ya. Ikutilah orang yang ikhlas, karena orang yang ikhlas adalah orang yang mendapat petunjuk. Siap jadi orang penyabar? Iya, siap. Kita tunggu aja. Saya sudah sering sabar masalahnya ya. Silakan dibuka mic-nya ya Bang ya, kalau udah ya. Mic sama ininya ya. Ya. Oh ya, selama Abangnya mencari, saya ingin iklan dulu Bang, sebentar ya. Teman-teman semuanya mohon bantuannya ya, yang 12.000 orang, mumpung ada 12.000 orang nih ya. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Channel YouTube saya ini ada 2. Yang pertama Yusuf PI Reaction ya. Subscribernya 12.000. Di sini kita bahas yang viral dan kita tadi bahas Mikana ya tadi ya yang saya bahas. Atau saya upload si RK tadi. Nah, rekaman-rekaman yang ada di live streaming TikTok ya. Terus yang kedua, ini nama channel YouTube saya adalah Yusuf PI Reaction. Nih ya, Bapak Ibu semuanya. Nih ya, saya bukakan dulu. Tuh, Yusuf PI Live. Nah,
Satu Yusuf PI reaction, satu Yusuf PI live. Ya, nah ini kita sedang live kan sama abang ini ya. Nih ada 58 orang tuh ya. Panas Kristen ini judulnya. What? Tuh ya. Mohon bantuannya yang belum subscribe untuk berkunjung ke dua channel YouTube saya. Syukron jazakumullah. Dan yang sudah subscribe ya syukron jazakumullah. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Bang ya. Macet ya. Macet dah. Aduh, kita tunggu. Sabar Bang ya. Ya, sabar. Ya, semangat Ibu. Ya, semangat. Nanti kalau ada rezekinya baru umroh ya, insya Allah. Ya, yang tidak ada dicari katanya. Robot, suara robot. Bang Teos, lak kah? Apa yang lak? Tampilannya agak lain. Bentar. Bentar, saya juga urus di YouTube ya. Kita tunggu aja abangnya cari. Ya. Oke, gimana? Yang di YouTube sudah aman? Saya kasih satu-satu nih. Ya, tunggu. Ada 87. Iya itu, macet total itu ya. Macet total. Bang lanjut aja dulu. Saya sementara cari ada ayat itu. Ada ayatnya, enggak apa-apa. Oke. Kalau gitu abang saya turutkan dulu ya. Saya ganti dengan Kristen yang lain dulu ya. Nanti kalau sudah ada ketemu silahkan minta naik lagi ya. Pendeta ya nggak apa-apa. Meskipun beliau pendeta ya bagus lah. Ya sawat subuh. Iya sawat subuh. Sawat subuh. Jangan dulu turun Pak. Gimana Bang? Roma 3 ayat 25. Bang, kata Anda nubuatannya tertulis. Anda pahamkan nubuatan kan? Roma 3 ayat yang ke-25 Kristus. Roma itu kata Paulus, Bang. Hah? Itu kata Paulus yang saya cari di mana Apa dinubuatkan. kata Paulus? Kami Di mana dinubuatkan tentang penyalipan Yesus itu di mana? Wahyu itu adalah inspirasi Allah. Yang saya cari nubuatan, bukan Bang. cuma karena perkataan Yesus. Bukan, yang saya cari nubuatannya yang di perjanjian lama. Maksudnya nubuatan yang mana? Nubuatan, ya Yesus menebus dosa itu di mana? Menebus darah itu di mana? Memakai darah itu di mana? Darah manusia itu. Pertanyaan Anda kan tentang Yudas. Tanpa Yudas. Ini apa? Yang abang mau bahas ini nubuatan atau tentang Yudas? Tadi kan Anda bertanya tentang Yudas. Loh, kata Anda kan Yesus itu sudah dituliskan bahwa dia disalibkan meskipun tanpa Yudas, betul? Iya, sudah ditetapkan. Ya, yang saya cari, Anda kan bilang tadi Yudas. yang saya cari, makanya Anda nggak nyambung. Yang saya cari di mana dituliskan meskipun tanpa Yudas Yesus itu akan disalibkan. Pertanyaan Anda kan Yudas sebagai Saya nggak nanya Yudas lagi. Kata Anda meskipun tanpa Yudas Yesus itu tetap akan disalibkan. Nah, itu ada tertulis kata Anda. 3:25 Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Saya tidak minta perkataan Paulus. Yang saya minta ada tertulis di mana di perjanjian lama bahwa meskipun tanpa Yudas Yesus itu tetap disalibkan. Oh, tidak bisa begitu. Tadi saya tanya mana kata Allah turun dari langit itu. Kenapa mengalihkan? Iya, mana Anda kata bisa turun? tanya lagi nanti. Ada enggak kata turun? Ada nggak? Ada enggak rahmatnya yang turun? Data yang saya minta mana? Anda jangan mengalihkan dulu. Tidak tertulis rahmatnya turun. Anda juga tidak bisa menjelaskan secara harafiah gimana.
Yang penting Secara harfiah Anda saja menampilkan data tidak. ya, Sampai maksudnya- saya yang kasih datanya kepada Anda bahwa di Al-Quran kami Allah turun di sepertiga malam, sudah dijelaskan. Iya, mana datanya? Ya sudah, kalau Anda mau bertanya silakan Anda cari lagi. Sekarang giliran saya nanya, di mana pertanggungjawabkan apa yang Anda katakan Dulu secara tanpa harfiah. Yudas Kalau rahmatnya Yesus itu tetap disalibkan di mana? Di mana tertulisnya kata Anda? Siapa yang bilang? Anda sendiri? Saya bilang Yesus sudah ditetapkan walaupun tanpa Yudas. Ya, di mana penetapan itu di mana? Roma 3 ayat yang ke-25. Loh, Roma itu setelah Yesus disalib. Roma Roma 3 itu setelah Yesus disalib. Kalau penetapannya itu di mana ditetapkan Yesus itu telah disalibkan meskipun Yudas tidak membantunya itu di mana? Anda jangan ngarang. Anda juga nggak bisa kasih pembuktian harfiah tadi. Iya, gampang itu gampang. Enggak gampang. Coba mana? Kenapa bang? Macet, nggak ada Jangan gitu. Anda buktikan. Di mana Silakan rahmat Anda yang- pertanggungjawabkan kepada 12.500 orang. Mungkin ada Kristen juga yang menonton. Di mana meskipun tanpa Yudas, Yesus itu telah ditetapkan untuk disalibkan. Berarti Anda berbicara tentang perjanjian lama. Iya, karena Anda bahas tentang Yudas tadi sebagai pahlawan. Jadi Saya tidak menanyakan Yudasnya lagi. tadi jangan bohong. Iya, saya tidak menanyakan Yudasnya lagi. Nggak ambil pusing lagi. Anda bilang Yudas kan pahlawan. Saya tidak membicarakan Yudasnya lagi. Ya, Iya, dari Anda tadi saya ngomong tidak Yudas membicarakan pahlawan. Yudas Saya lagi. Yang bantah saya cari kepalawanan perkataan Yudas. Anda, Saya meskipun hanya bantah narasi, tanpa jangan Yudas, digiring. bahwa Jangan Yesus digiring. itu Anda tetap harus jujur akan bernarasi. disalibkan itu di Anda mana? harus jujur bernarasi. Ya, Anda harus jujur, Bang. Di mana penetapannya di mana? Di mana? Anda Ayo. jangan giring orang, bro. Di mana penetapannya? Anda harus jujur, jangan berdusta, coba. Ketika Anda bernarasi Jawab bahwa aja, Yudas Anda adalah di sini seorang ketahuan pahlawan. berdusta. Sampai Anda bawa 12.400 Kristen tahu Anda berdusta karena tidak bisa menunjukkan data gitu. Ayo. Anda bernarasi bahwa Yudas kan adalah pahlawan. Saya tidak mempertanyakan Yudas lagi. Ya, saya tidak mempertanyakan Yudas lagi, oke? Bukan Allah. Oke, saya tidak mempertanyakan Yudas lagi. Tapi ketika Yudas Jelas ya, terlibat di saya situ, tidak mempermasalahkan dia adalah Yudas seorang lagi. pengkhianat. Ya. Begitu. Terus yang saya cari, Anda, di mana kata kalau murid Anda, Anda jadi Kristen, meskipun tanpa Yudas, Anda sebut Yesus pengkhianat, itu jangan ditetapkan akan disalibkan. Itu di mana? Di mana? Ayo. Silahkan, dicarikan. Makanya saya tunggu 2 hari sebelum kiamat jawabannya. Saya sudah jawab narasi Anda. Mana? Anda bawa Roma itu Paulus. Bro, begini bro. Bukan perkataan Paulus, bukan. Anda pertanggungjawabkan sendiri perkataan Anda, ya. Bukan Paulus yang saya minta, bukan. Tuhan. Ya, kalau Anda bilang nggak ada aja gitu, jangan ngarang-ngarang. Sudah ditetapkan tanpa Yudas pun. Tapi gitu. kalau Yudas pun terlibat, dia adalah pengkhianat, bukan pahlawan. Iya, di mana ditetapkannya Yesus itu meskipun tanpa Yudas dia tetap disalibkan di mana? Roma 3:25. Kenapa ke Roma? Kenapa? Roma itu setelah penyaliban. Di mana di Roma? Kata Paulus, gitu. Kata Paulus. Itu Roma firman. itu setelah Iya, kenapa kata penyaliban. Paulus? Ada masalah dengan Paulus. Nggak ada jawaban rupanya. Paulus Bang, itu bang, menggetarkan Anda. Anda kalau seorang pendeta bikin malu bang jadinya. Ya, Anda takut sama Paulus. Anda seorang pendeta bikin malu jadinya. 12.500 orang di sini menontonnya. Saya minta satu saja, di mana Yesus itu ditetapkan kata Anda bahwa dia meskipun tanpa Yudas akan disalibkan. Itu yang saya minta. Ya. Oke, di mana ya? Di mana? Coba. Anda bawa Roma. Saya tidak minta Roma, karena Roma itu setelah penyaliban, bukan itu yang saya minta. Ustaz, kok bohong, jangan bohong. Enggak, bukan itu yang saya minta, bukan itu. Anda bicara penetapan artinya ada tertulis, ya kayak gitu. Umat Islam dengan Anda jangan bohong dengan umat Kristen gitu.
Karena umat Kristen Kenapa melihat gitu. Kenapa saya di-mute? Saya bukan cuma satu kali diskusi. Oh maaf ya, nostalgia. Kehapus saya itu ya nostalgia komennya di YouTube tuh. Salah pencet tadi. Di mana? Saya bantah narasi Anda. Anda kan bernarasi. Anda mau bantahkan pada data gitu. Kenapa Anda pindah pertanyaan? Anda mau bantahkan pada data. Yang saya minta, di mana penetapan Yesus tetap disalibkan meskipun tanpa Yudas membantu. Ayo. Mana dalilnya? Kami 12.500 orang dari tadi bersedia menunggu Anda untuk menunjukkan penetapan Yesus telah disalibkan itu di mana? Anda itu jelas bahwa Ayo, Bang. Yudas itu bukan pahlawan. Di mana? Anda kalau tidak menunjukkan data, koar-koar nggak bakalan saya dengarkan juga. Ya. Di mana itu? Ayo. Coba Anda tunjukkan data dulu sama saya, ya. Tunjukkan datanya dulu. Di mana penetapan Yesus itu disalibkan meskipun tanpa Yudas itu di mana? Argumentasi. Saya bukan minta Roma, bukan. Roma itu setelah penyalipan. Brother, kami mengimani seluruh Alkitab. Udah macet, masuk angin ke sana kemari sudah. Aduh Gimana? Kenapa? Aduh, macet, masuk angin ke sana kemari udah. Minta dilayani. Tuh ditunggu orang Kristen sendiri tuh Anda tuh. Ya, ditunggu orang Kristen sendiri tuh. Anda kan seorang pendeta ya. Tapi Anda nggak bisa menunjukkan datanya. Ya. Tuh Anda ditunggu Kristen sendiri tuh, macet tuh. Anda takut? Ya, saya udah ngapa-ngapain loh dari tadi. Saya memperhatikan chat komen di YouTube ya. Makanya bilang sama moderator Anda yang kerjasama dengan Anda itu. Karena Anda salah Anda sendiri. Kita minta data, Anda malah ngomong. Anda bernarasi coba-coba. Di mana? Kami minta data, Anda malah ngomong, aneh. Ya wajar lah di mute moderator kalau kayak gitu. Tidak pernah kasih data. Kasihan. Ayo. Ya kita minta data Bang, bukan minta omongan Anda. Di mana ditetapkan Yesus itu ditetapkan disalibkan meskipun tanpa Yudas membantu itu di mana? Itu aja. Ya, Anda nggak bisa pertanggungjawabkan dengan kekristenan Anda dan orang-orang Kristen yang menyaksikan di sini, nggak bisa. Ya, itu saja kita menunggu dari tadi ya teman-teman semuanya ya. Kita nunggu di mana datanya karena ada ditetapkan katanya. Meskipun tanpa Yudas Yesus itu disalibkan. Ayo, ke Allah lagi. Ya, masuk angin sudah. Masuk angin gitu ya. Masuk angin sudah. Data yang kita minta. Ya, data yang kita minta. Bukan omongan Anda. Saya minta harafiah, Anda tidak bisa buktikan. Masuk angin. Yang kita minta data, dia minta ngomong. Aduh. Masuk angin. Ayo, kita masih kasih waktu loh. Turunkan moderator kan.